Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Arista and it's time to Mathematics Class. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang bilangan berpangkat. Langsung aja kita ke materinya. Bilangan berpangkat. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan bilangan berpangkat. Kalian pernah mempelajari ini di kelas 7. Oke. Bilangan berpangkat ini seperti apa sih penjabarannya? Jadi misalkan ada 2 pangkat 5, itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Jadi ini 2 pangkat 5 itu bukan berarti 2 kali 5 loh ya. Ini salah. Oke, contoh lagi misalkan ada negatif 3 pangkat 2. Itu berarti artinya negatif 3 kali negatif 3. Bukan negatif 3 kali 3. Ini salah. Sampai sini paham ya? Sudah ingat kan tentang bilangan berpangkat? Oke, sekarang kita lanjut. Perkalian pada bilangan berpangkat. Maksudnya apa ya? Nah, ini langsung aja kita ke contoh untuk mempermudah kalian. Contohnya adalah 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, jadi ada bilangan berpangkat yang dikalikan dengan bilangan berpangkat juga. Cara ngerjakannya gimana nih? Kita jabarkan aja. Jadi kalau 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. Terus ada tanda kali ini kita tulis di sini. Ya, kita tulis di sini. Terus 5 pangkat 3, jadi kita tuliskan 5 kali 5 kali 5. Nah, ini 5-nya ada berapa? Oh, 5-nya ada 5. Berarti kita tulis 5 pangkat 5. Sama aja kan ya? Oke. Terus kalau misalkan ada nih 20 pangkat 31 dikali 20 pangkat 5 sama dengan apa harus kita jabarkan semua? Ternyata kita bisa tahu loh kalau di sini itu ada sifatnya. Oke ya, di sini akan aku tuliskan sifatnya. Ini ada 2, di sini ada 3, terus di sini hasilnya 5. Nah, kira-kira apa ya hubungannya? Nah, benar banget. Jadi kalau 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 itu caranya adalah 5 pangkat 2 ditambah 3. Jadi hasilnya 5 pangkat 5. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ada 20 pangkat 31 dikali 20 pangkat 5, kita nggak perlu menjabarkan satu persatu. Kita langsung masukkan ke sifatnya aja. Berarti 20 pangkat 31 ditambah 5. Hasilnya adalah 20 pangkat 36. Mudah bukan? Selanjutnya, misalkan ada 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 4. Apakah bisa kita menggunakan sifatnya? Contoh berarti kan gini ya, 3 kali 3 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, gak bisa kita gabungkan ya. Kenapa? Karena bilangannya berbeda, bilangan pokoknya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Ini adalah sifatnya perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, dengan syarat
bilangan pokoknya harus sama. Kalau dari awal A ya dikalikan dengan A, hasilnya akan A. Kalau awalnya X dikalikan dengan X, hasilnya juga X. Jadi kalau dari awal itu bilangan pokoknya 5, berarti dikalikan dengan bilangan pokoknya 5, hasilnya akan 5. Gitu. Berikutnya adalah pembagian pada bilangan berpangkat. Wow, kalau tadi kan tentang perkalian ya. Sekarang kita membahas tentang pembagiannya. Kita langsung ke contoh aja untuk mempermudah ya. Jadi contohnya ada 7 pangkat 6 dibagi dengan 7 pangkat 2. Sama dengan, nah ini kalau pembagian kan bisa jadi per gitu ya, kita tulis per gitu ya. Jadi 7 pangkat 6 per 7 pangkat 2. Nah, di sini kita jabarkan. 7 pangkat 6 berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Dibagi dengan 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7. Nah, di sini kalau yang sama kan bisa kita coret karena dia perkalian ya kan. Kita sederhanakan gitulah. 7 yang ini kita ilangin, 7 yang ini kita ilangin. Tinggal 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, 7-nya ada berapa nih? 7 pangkat 4. Oke, nah kita balik lagi. Ada sifatnya nih, ya kan? Di sini ada 6, ada 2, ternyata hasilnya 4. Kira-kira hubungannya apa? Benar banget. Jadi 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 2 itu cara mengerjakannya kalau menggunakan sifat itu langsung 7 pangkat 6 dikurangi 2 hasilnya 7 pangkat 4. Jadi misalkan ada soal yang angkanya besar. Misalkan adalah 5 pangkat 43 dibagi 5 pangkat 12. Nah, ini nggak perlu kita jabarkan lagi. Jadi kita langsung pakai sifatnya aja. Berarti 5 pangkat 43 dikurangi 12. Hasilnya 5 pangkat 31. Seperti itu. Jadi bisa kita tulis kesimpulannya. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Ini adalah sifat dari pembagian pada bilangan berpangkat dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau dari awal A dibagi A hasilnya harus A. Gitu ya. Selanjutnya adalah pemangkatan pada bilangan berpangkat. Yang seperti apa yaitu? Oke, langsung aja ke contoh. Pemangkatan pada bilangan berpangkat itu contohnya ada 7 pangkat 2, kita pangkatkan lagi 4. Nah, jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi gitu. Terus cara ngerjakannya gimana ini? Kita jabarkan aja di awal ya. Jadi pelan-pelan aja. 7 pangkat 2 pangkat 4 berarti kan 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Gini kan? Setelah itu 7 pangkat 2 nya kita jabarkan lagi. Ini 7 kali 7. Terus kali yang ini turun 7 kali 7. Terus kali yang ini turun 7 kali 7. Terus kali yang ini 7 kali 7. Oke. Di sini ada berapa banyak ya 7-nya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali. Berarti 7 pangkat 8. Gini kan ya? Nah, di sini kita nemuin sifat lagi. Apa? Jadi di sini ada 2, ada 4, hasilnya 8.
Jadi kalau 7 pangkat 2 kita pangkatkan lagi 4 gitu kan ya. Cara menghitungnya dengan menggunakan sifat adalah 7 pangkat 2 kali 4. Hasilnya adalah 7 pangkat 8. Tuh. Jadi bisa disimpulkan sifatnya adalah jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Nah, ini adalah sifat dari pemangkatan pada bilangan berpangkat. Selanjutnya yang keempat adalah pemangkatan dari perkalian bilangan. Nah, perkalian bilangan nih. Contohnya adalah, misalkan saya punya 3 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, ini udah beda ya. Terus habis itu kita jabarkan. Karena bilangan pokoknya kan beda. Jadi kita nggak bisa pakai sifat yang pertama tadi. Kita jabarkan 3 kali 3 kali 3. Terus kali yang ini kali 2 kali 2 kali 2. Ini kan ya. Nah, di sini ada 3, di sini juga ada 3. Coba kita pasangkan. 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2. Sama dengan 3 kali 2, ini kan sama semua ya. Yaudah kita kalikan aja. Berarti 6 kali 6 kali 6. Nah, 6-nya ada berapa kali nih? 6-nya ada 3 kali, berarti kita bisa tulis 6 pangkat 3, gitu kan ya? Wah, di sini kita menemukan, di sini ada 3, 2, hasilnya 6. Di sini pangkat 3, pangkat 3, di sini juga pangkat 3. Berarti kita bisa nulis kesimpulan nih, sifatnya. Kalau A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M, hasilnya adalah A kali B pangkat M. Bener kan? Coba ya, soal yang ini tadi kita pakai sifatnya ini. Jadi kan 3 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 3 kali 2 pangkat 3. 3 kali 2, 6 pangkat 3. Oh, sama. Jadi ini adalah sifat dari pemangkatan dari perkalian bilangan. Dengan syarat pangkatnya harus sama. Jadi kalau pangkat 3, ya pangkat kalikan pangkat 3, hasilnya pangkat 3. Kalau pangkat 99 dikalikan pangkat 99, hasilnya juga pangkat 99. Gitu ya. Jadi ini digunakan jika pangkatnya sama. Selanjutnya, perpangkatan dari pembagian bilangan. Sebenarnya sama dengan yang tadi. Sebelumnya kan perpangkatan dari perkalian bilangan. Kalau ini tentang pembagiannya. Contohnya ada 8 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, bisa kita tulis jadi pecahan gini ya. Nah, kita jabarkan 8 kali 8 kali 8 dibagi 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini bisa kita coret. Ini hasilnya 4. Kita sederhanakan ya. Ini hasilnya 4. Ini hasilnya 4. Berarti 4 kali 4 kali 4. 4-nya 3 kali, berarti 4 pangkat 3. Nah, di sini bisa disimpulkan juga. Kita ketemu satu sifat lagi. Apa sifatnya? Ketika A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, itu bisa menghasilkan A per B pangkat M. Gitu ya. Ini adalah
sifat perpangkatan pada pembagian bilangan. Coba ya, kalau soal yang ini, yang di atas ini kita pakai sifat. Jadi kan 8 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 8 per 2 pangkat 3. Sama dengan 8 dibagi 2 itu kan 4 pangkat 3. Sama. Dan syaratnya juga sama seperti sebelumnya, pangkatnya harus sama. Jadi kalau pangkat 50 ya dibagi pangkat 50 hasilnya pangkat 50. Gitu ya. Kalau misalkan ternyata bilangan pokoknya beda, pangkatnya juga beda. Nah, ini harus kita rubah dulu. Kalau memang bisa dirubah, berarti bisa dikerjakan dengan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini akan kita rangkum semua sifat-sifat yang tadi sudah kita temuin dari slide yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama ada sifat A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Selanjutnya ada A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kalau pangkatnya sama bisa kita kalikan bilangan pokoknya. Yang kelima, A pangkat M dibagi B pangkat M, hasilnya adalah A bagi B pangkat M. Nah, ada satu lagi. Jadi kalau misalkan ada A pangkat negatif M, jadi pangkatnya negatif, itu artinya 1 per A pangkat M. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pangkatnya negatif dan kita pingin pangkatnya berubah jadi positif, berarti kita ubah dia menjadi pecahan seperti ini. Ini adalah rangkuman dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya sama, bisa dijumlahkan seperti ini. Kalau bilangan pokoknya nggak sama, tapi pangkatnya sama, kita bisa pakai sifat yang nomor 4 ini. Gitu. Setelah kita tahu sifat-sifat dari bilangan berpangkat tadi yang sudah kita rangkum, nah sekarang waktunya kita latihan soal. Kita akan mengerjakan soal-soal ini menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke, soal yang pertama. Misalkan kita punya 2 pangkat 4 dikalikan 8 pangkat 5. Hasilnya, wah, di sini kira-kira kita pakai sifat yang mana nih? Kenapa? Karena bilangan pokoknya beda, pangkatnya juga beda. Gimana kita ngerjakannya? Pertama, kita perhatikan dulu bilangan pokoknya. Kalau misalkan bilangan pokoknya ini ada yang bisa dirubah, jadi kita coba rubah dulu. Kalau 2 pangkat 4 ini nggak bisa dirubah. Kenapa? Karena memang dia angkanya kecil kan ya. Berarti yang kita ubah adalah yang 8-nya. 8 sama 2 ini ada hubungan nggak ya kira-kira? Oh, ternyata 8 itu bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. Bener nggak? Ya kan? 2 pangkat 3 kan 8. Nah, kita ubah gini. Terus 2 pangkat 4 kan nih tetap 2 pangkat 3 pangkat 5. Nah, kita pakai sifat yang tadi. Berarti 2 pangkat 3 kali 5.
Hasilnya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 15. Nah, kalau seperti ini kita bisa pakai sifatnya. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sudah sama. Kita bisa pakai sifat yang pertama gitu kan ya. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 15 sama dengan 2 pangkat 19. Ini adalah jawabannya. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, misalkan ada 16 pangkat 3/4. Nah, ini berapa hasilnya? Kita apakan ya? Jadi kita ubah dulu bilangan pokoknya. 16 ini kita sederhanakan. Nah, 16 ini berapa pangkat berapa ya? Kita ketemu 4 pangkat 2 gitu ya. Ada yang bisa lebih sederhana lagi nggak gitu? Oke, kita nemu kalau 16 itu adalah 2 pangkat 4. Terus kita kalikan 3 pangkat 4. Gini kan dipangkatkan lagi. Kita pakai sifatnya tadi, berarti 2 pangkat 4 kali 3/4. Nah, di sini ada 4 kali 3/4. Di sini bisa kita sederhanakan ya. Jadi tinggal 2 pangkat 3. Di mana 2 pangkat 3 itu jawabannya adalah 8. Berarti jawaban dari 16 pangkat 3/4 adalah 8. Sekian video kita hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe ya. Terima kasih. Stay healthy and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.